Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Mutawali selaku dosen dari mata kuliah budgeting. Pertanyaan yang kami terima dari Bapak itu ada nomor 1 sampai nomor 4. Untuk pertanyaan nomor 1 akan dibacakan oleh Ade Ivan, nomor 2 Rosalia, nomor 3 ada Albert, nomor 4 ada Abdul. Baik, selanjutnya akan diperjelas oleh rekan-rekan. Nah, yang pertama, jelaskan apa itu anggaran laba rugi dan pentingnya perusahaan membuat anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi merupakan suatu anggaran yang dibuat oleh perusahaan untuk memprediksi laba atau rugi dalam biaya operasional, produksi, dan biaya lainnya, yang dimana akan dibuat dalam satu periode yang sudah ditentukan. Di sini untuk anggaran laba rugi sendiri sangat penting karena dalam anggaran laba rugi kita bisa tahu apakah yang sudah diprediksikan sebelumnya itu akan tercapai atau tidak. Tercapainya mendapatkan laba atau mendapatkan rugi. Sekian penjawaban dari saya. Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab soal nomor 2. Jelaskan tujuan dan manfaat perusahaan anggaran laba rugi. Ada 2 definisi yang menurut saya sangat penting. Salah satunya laporan laba rugi di setiap perusahaan. Bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak laba yang kita peroleh. Lalu kerugian ditanggung setiap perusahaan itu berapa banyak. Nah, secara programnya setiap perusahaan memiliki menggunakan program keuntungan keuangannya secara lebih baik. Nah, ada beberapa manfaat anggaran laba rugi. Contohnya itu ada sumber daya, kita mempergunakannya secara lebih efisien, menjadi alat pendidikan bagi para manajernya. Kedua, mengurangi pemborosan. Terima kasih. Baik, di sini saya atas nama Albert Ezra Wijayalaya akan menjelaskan atau akan menjawab suatu soal pertanyaan, yaitu bagaimana kelebihan dan kelemahan suatu perusahaan membuat anggaran laba rugi. Untuk kelebihannya yaitu satu, hasil yang diharapkan dari suatu rencana itu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Jadi bagi manajemen, hasil proyek ini bisa menciptakan suatu peluang. Yang kedua, dalam penyusunan anggaran ini diperlukan suatu analisis. Jadi terhadap setiap tindakan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi suatu manajemen. Yang ketiga, dalam penelitian atau untuk kerja dapat dijadikan suatu patokan untuk menilai baik dan buruknya suatu hasil yang diperoleh. Yang keempat, anggaran ini memerlukan dukungan dari suatu organisasi. Jadi bisa berpihak kepada manajer untuk mengetahui dalam kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Yang kelima, dalam setiap manajer harus dilibatkan dalam penyusunan anggaran. Jadi kemungkinan bisa terciptanya perasaan ikut berperan serta. Nah, untuk kelemahannya ada beberapa, yaitu satu, dalam penyusunan anggaran ini penaksiran yang dipakai belum tentu dapat dengan keadaan yang sebenarnya. Dua, mungkin seringkali yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran ini bisa mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Yang ketiga, dalam penyusunan anggaran bisa melibatkan banyak pihak. Jadi mungkin secara potensial bisa menimbulkan suatu persoalan-persoalan hubungan kerja yang tidak baik, mungkin bisa menghambat proses pelaksanaan anggaran juga. Dan yang terakhir, penganggaran ini tidak dapat terlepas dari nilai suatu subjektif. Jadi dalam kebijakan, terutama pada saat data dan informasi itu tidak akan lengkap atau tidak tercukupi. Sekian dan terima kasih dari saya. Oke, di sini saya akan menjawab pada pertanyaan nomor 4, yaitu dengan pertanyaannya adalah jelaskan resiko dalam anggaran laba rugi. Ya. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwasanya setiap anggaran itu memiliki resiko dari ketidakpastian untuk mencapai tujuan perusahaan, ya, karena memang anggaran laba rugi yang sudah disusun semestinya itu menggambarkan tingkat pertumbuhan bisnis yang ingin dicapai perusahaan, ya.
Apa saja resikonya? Yang pertama yaitu usulan menggunakan Microsoft Excel ya. Lalu yang kedua menyalin anggaran tahun lalu. Yang ketiga biaya belanja anggaran tidak seragam. Yang keempat pengajuan anggaran terlambat. Lalu yang terakhir nomor 5 adalah proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama. Itu jawaban dari saya ya. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi kembali. Maaf jika ada salah kata, salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.